Happy Sunday. Happy Sunday, Pak. Happy Sunday. Ini benar-benar hari Minggu, hari Sabat, ya, hari Sabat, hari perhentian. Hari perhentian, hari di mana kita berhenti dari segala sesuatu yang mencuri apa yang menjadi hasrat daging hidup kita, ya, dan mencari kebutuhan batiniah terdalam kita, di mana kita bisa berjumpa dengan Allah, Sang Pencipta, ya, Sang Pemberi hidup, Sang Pemilik hidup, Sang Pengendali semesta, yang memiliki hari esokmu dan hari esokku, ya, yang memiliki kepastian untuk hari hidupmu esok sampai selama-lamanya. Amin. Yes, amin. Nah, malam hari ini teman-teman, tadi malam kita tidak bisa selesai, jadi kita harus menyelesaikannya malam hari ini. Kalau Yesus di atas kayu salib katakan sudah selesai, maka kita ini belum selesai, ya saudara. Jadi ada Tuhan Yesus sudah selesaikan, tetapi ada yang saudara dan saya harus selesaikan, ya. Ketika Yesus di kayu salib katakan sudah selesai, apa artinya itu, saudara? Izinkan saya memulainya dari satu titik, yaitu di Bukit Golgota. Ketika Yesus berkata sudah selesai, what really that doesn't mean? Apa sesungguhnya artinya itu, saudara? Yesus sudah menyelesaikan dosa, menyelesaikan penebusan, ya, menyelesaikan karya keselamatan, ya, yaitu menghapus dosa manusia bagi setiap yang percaya akan menerima hidup yang kekal. Memang dia menghapus dosa seluruh dunia, tapi itu hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya. Ya, atas secara singkatnya kita bisa katakan dia menyelesaikan pendamaian Allah dengan dunia, ya. Ya. Jadi dia menjadi jalan, dia menjadi pintu. Pintu dan jalan. Ya, terserah kepada kita apakah kita mau berjuang masuk ke pintu itu, atau kalau jalan apakah kita mau menempuh perjalanan itu. Thomas berkata di dalam Yohanes 14 ayat 5, ya. Tunjukkan. Kami tidak tahu jalan ke situ, katanya. Sehingga Yesus harus berkata, I am the way, akulah jalan. Nah, saudara, kita berhenti di bagian itu tadi malam, ya. Ketika kita menjelaskan mengenai rumah Bapa, yang adalah tujuan dari perjalanan kita, dan kemudian perjalanannya harus berupa perjalanan iman, dan itu harus berangkat dari satu titik, ya, yaitu Yesus, ya. Nah, saudara, saya ingin bertanya malam hari ini, ya, malam hari ini, ya, bagaimana teman-teman bisa menjelaskan, ya, hubungan antara, ya, hubungan antara rumah Bapa, Yesus, dan iman. Sampaikan di dalam 1-2 paragraf yang terdiri tentu saja dari beberapa kalimat. Hubungan antara rumah Bapa, Yesus, dan iman. Boleh saya, Pak? Oke, mulai dengan Ibu Nurlela. Ya. Tujuan akhir hidup kita adalah, tujuan akhir keselamatan itu adalah rumah Bapa.
Dan kaitan rumah Bapa ini, bagaimana untuk bisa sampai kepada rumah Bapa, adalah ada satu jalan pendamaian. Pendamaian dengan Allah yang dikaryakan di dalam Yesus Kristus. Karena manusia telah meleset dan jatuh ke dalam dosa, sehingga umat manusia harus diselamatkan. Dan Yesus Kristuslah jalan pendamaian satu-satunya. Yesus Kristus telah datang membuka jalan supaya manusia bisa dipulihkan kembali. Tetapi jalan pendamaian ini harus diterima oleh umat manusia, orang percaya dengan iman. Karena iman yang sampai kepada Bapa adalah iman yang sempurna. Ya, dan kita umat pilihan yang tadi yang sudah dipulihkan haruslah sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Dan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan untuk sampai kepada rumah Bapa. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, kita dipimpin oleh Yesus untuk mempunyai keyakinan iman yang sempurna. Dan iman yang murni yang sudah teruji dan terbukti, yang lebih tinggi nilainya daripada emas, untuk memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Dan tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Dan iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan ini adalah sebuah refleksi yang perbuatan iman kita, refleksi jiwa kita yang nyata dalam perbuatan-perbuatan, bahwa terbukti kita beriman, dan oleh perbuatan itu iman itu menjadi sempurna yang akan diberikan. Ya, dengan iman yang sempurna itulah kita bisa mencapai rumah Bapa, yaitu Yerusalem baru. Jadi umat dari kita umat pilihan, pertama kali kita umat pilihan yang ya itu Pak. Udah bagus. Ya Pak. Oke. Nah, teman-teman, Bu Nur menjelaskan dengan nilai 80. Nah, saya kasih clue ya. Ada yang bisa disempurnakan. Hubungannya dengan Yesus kepada iman itu seperti apa? Gitu. Terus hubungannya dengan kenapa harus iman yang sempurna? Oke, itu yang tadi bisa teman-teman tambahin. Izin mencoba, Pak. Izin mencoba. Oke, silakan Grace. Menjawab. Jadi akhir dari perjalanan kita ini adalah rumah Bapa. Kita diciptakan berharga dan dengan nilai tinggi, yaitu suatu kemuliaan yang akan kita nikmati di dalam kekekalan. Selamat artinya terlepas dari belenggu dan akan menuju ke rumah Bapa. Karena di rumah Bapakku banyak tempat. Hal ini dimulai dengan proses pendamaian dengan Grace tadi Grace yang itu jangan dirancukan lagi dengan, kan tadi Grace sudah bilang selamat itu adalah sampai di rumah Bapa. Nah, jangan dirancukan lagi dengan selamat itu terlepas dari belenggu. Iya. Gitu. Karena di rumah Bapa banyak tempat yang disediakan. Dimulai dengan proses pendamaian dengan Allah melalui korban penebusan. Kemudian kita pribadi akan merespon anugerah dan mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, maka kita akan berada di dalam kerajaan Kristus. Pada saat kita percaya dengan hati dan mengakui dengan mulut, maka kita akan dilepaskannya dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, dan kita sebagai ciptaan yang baru mengenangkan Kristus. Inilah bangsa terpilih, yaitu yang ditarik oleh Bapa keluar dari kerajaan kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Perjalanan keselamatan
dalam Yohanes 11 ayat 16, kata Yesus kepadanya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah sebuah proses yang dimulai dari satu titik. Setiap yang sampai ke rumah Bapa adalah umat pilihan yang telah Tuhan pilih dalam eksistensinya sebagai Allah yang penuh kasih dan kekudusan. Sehingga keberadaan umat pilihan ini haruslah kudus, tak bercacat, dan tak bercelah, sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Kristus, iman yang sempurna sama seperti Bapa. Dalam eksistensinya, Allah memberikan manusia free will. Namun, dalam penerimaan free will, manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa dan terbelenggu dalam kuasa kegelapan. Sehingga dalam kedaulatannya, Allah mengutus anaknya yang tunggal sebagai korban penebusan dosa dunia untuk pendamaian dengan Allah. Allah tidak pilih kasih. Itulah sebabnya korban penebusan bukan hanya untuk umat pilihan, tetapi untuk seluruh dunia. Dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Namun yang menjadi persoalannya adalah manusia dalam keberadaannya sebagai ciptaan Allah yang diberikan free will menentukan apakah akan memilih dengan iman meresponi anugerah pendamaian itu atau melanggar bahkan menolaknya. Setiap yang percaya dan mau merespon anugerah tersebut dengan iman, yang mau mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, itulah yang akan masuk ke dalam Yerusalem baru atau rumah Bapa. Sedangkan yang suam-suam, tidak berjaga-jaga, atau yang bahkan menolak, yang benar-benar menolak akan masuk langsung ke dalam lautan api yang menyala-nyala, dan yang suam-suam atau tidak berjaga-jaga, itulah yang akan masuk ke dalam penghakiman tata putih yang kemudian akan dibukakan kitab kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Jawabannya Grace itu menjelaskan banyak, tapi menjawab hanya setengah dari pertanyaan, mungkin kurang dari setengah dari pertanyaan saya, Grace. Ya, jadi terima kasih Grace, tapi sudah memberi deskripsi yang luas ya mengenai diagram. Sekali lagi pertanyaan saya teman-teman, jelaskan hubungan rumah Bapa, Yesus, dan iman. Saya mencoba, Pak. Oke, Dorcas, silakan Dorcas. Oke. Selamat itu artinya kita ke rumah Bapa. Selamat itu melalui Yesus Kristus yang adalah pintu dan jalan. Jalan pendamaian yang mendamaikan kita dengan Allah. Maka secara pribadi kita manusia itu akan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, dan dia akan memindahkan kita ke dalam kerajaan Kristus. Perjalanan itu dimulai dari 1 Kolose 1 ayat 13. Dia akan memindahkan kita dari kerajaan maut dan dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Nah, di dalam kerajaan Kristus itu perkataannya itu akan tinggal di dalam kita, dan itu akan menimbulkan iman. Bagus. Dan iman yang sempurna yang membawa kita ke rumah Bapa, yaitu seperti dalam Matius 5 ayat 48 yang mengatakan bahwa umat pilihan itu haruslah sempurna sama seperti Bapa di sorga. Jadi jika kita mau pulang ke rumah Bapa itu, maka kita harus menjadi sempurna seperti Bapa. Ibrani 12 ayat 2 menyatakan bahwa
marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kita harus bisa punya iman, karena iman itu karena Yesus yang memimpin kita dalam iman. Caranya itu seperti yang di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Jadi Yesus yang memimpin kita dalam iman dengan cara Injil itu sampai kepada kita. Injil yang membawa kita kepada iman yaitu percaya. Jadi iman kita harus sempurna karena kita mau ke rumah Bapa. Caranya adalah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, seperti dalam Ibrani 12 ayat 2. Nah, iman ini yang menjadi respon kita kepada Kristus. Kita diuji supaya sempurna, utuh dan tak bercacat, supaya membuktikan iman kita murni. Karena iman yang murni itulah yang sempurna itu, supaya kita akan memperoleh puji-pujian dan kehormatan pada hari Yesus Kristus, pada hari di mana Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi keseluruhan perjalanan itu adalah tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa, seperti dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Jadi Kolose 1 ayat 13 yang menyatakan bahwa Allah melepaskan kita dari kuasa kegelapan itu, kita dilepaskan dari roh kita dilepaskan dari belenggu kegelapan. Ketika kita di dalam kerjaan Kristus, permasalahan kita bukan lagi roh lagi, tetapi jiwa kita. Dan caranya supaya jiwa kita selamat itu adalah iman. Dan selamat itu artinya iman kita menjadi sempurna. Itu artinya iman yang dimurnikan, iman yang diuji, supaya kita menjadi sempurna. Itulah tujuan dari semuanya itu, yaitu keselamatan jiwa. Seperti dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Terima kasih. Sekian, Pak. Oke, Dorcas. Sedikit bolak-balik, tapi celah yang tadi Bu Nur tidak sebut sudah disebut, cuman yang sudah disebut Bu Nur jadi lebih kompleks di penjelasannya Dorcas. Jadi kalau irisan antara Dorcas dan Bu Nur tuh jadi sempurna, cuman ada yang harus dihilangkan atau diatur, ya. Adakah di sini yang bisa mengatur dan mengelolanya? Silakan dicoba. Saya coba, Pak. Dari siapa dulu nih? Oh, Mona, Ibu Mona, ya silakan. Ya. Untuk sampai kepada setelah Ibu Mona siapa? Tadi Pak Tadus. Pak Tadus, oke. Ya, Bu Mona, Pak Tadus. Oke, silakan. Untuk sampai kepada rumah Bapa hanya bisa di dalam Kristus. Karena Kristuslah yang memperdamaikan umat manusia yang berdosa dengan Bapa. Di dalam Kristus, kita dapat membangun hubungan kembali, membangun hubungan persahabatan dengan Bapa kembali. Dan kita dapat menjalani kehidupan yang sempurna untuk mencapai kualitas yang sempurna sebagai sempurna untuk masuk di dalam rumah Bapa. Yesus adalah Tuhan dan teladan kita yang memimpin kita, dan setiap perkataannya adalah firman Allah yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya.
Dengan mata yang tertuju kepada Kristus saja, Injil ini tinggal di dalam hati kita, yaitu menjadi rema, yang membangkitkan iman percaya, yang menuntun kita kepada kesempurnaan yang seperti Ibrani 12 ayat 2 katakan. Dan sebab di Matius 5 ayat 48 mengatakan, umat pilihan haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Nah, untuk mencapai kesempurnaan di dalam iman kita perlu diuji. Idea. Di Yakobus 1 ayat 3-4 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Iman kita butuh diuji supaya kita dapat menghasilkan iman yang murni, seperti di 1 Petrus 1 ayat 7, yang jauh tinggi nilainya daripada emas. Kemurnian iman membuktikan bahwa kita memiliki iman yang sempurna, iman yang berhak memperoleh puji-pujian, dimuliakan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tujuan iman di 1 Petrus 1 ayat 9 yaitu keselamatan jiwamu. Kenapa keselamatan jiwamu? Karena saat kita jatuh, roh kita itu terbelenggu oleh penguasa angkasa. Nah, Kristus datang untuk menyelamatkan, untuk melepaskan dan memindahkan kita yang terbelenggu menjadi tawanan itu kepada Kristus, kerajaan Kristus. Nah, keselamatan jiwamu yaitu pikiran, perasaan yang nyata di dalam tindakan dan perbuatan, yaitu harus bekerja sama untuk menghasilkan iman yang sempurna, seperti yang Yakobus 2 ayat 2 katakan. Nah, pikiran dan perasaan inilah yang akan melalui proses dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan, yaitu yang di diagram masa kini. Kehidupan sempurna itu yang pikiran dan perasaan itu yang melalui prosesnya, supaya kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan, memperoleh persahabatan kembali dengan Bapa. Dengan iman yang sempurna, kita dapat mengenakan pakaian putih, yaitu orang-orang yang menang di dalam gelanggang pertandingan iman selama di bumi ini. Merekalah yang akan menjadi imam dan raja di Yerusalem baru. Oke. Terus di bagian akhir Bu Mona itu ada sesuatu yang ini ya, yang ketinggalan di semua yang lainnya. Jadi jadi dari tindakan, dari jiwa itu ada tindakan yang adalah hasil dari pikiran dan perasaan yang nyata dalam perbuatan. Dan itu akhirnya adalah jubah putih kan, lenan halus katanya. Itu adalah perbuatan orang-orang benar, gitu ya, yang menjadi jubah putih untuk masuk ke dalam perjamuan kawin, pesta perjamuan kawin. Oke, tadi Pak Tadus silakan. Ya baik, saya mencoba menjelaskan hubungan antara rumah Bapa, Yesus dan iman. Rumah Bapa adalah tujuan dari keselamatan kita atau tujuan iman kita sampai ke rumah Bapa. Dan Yesus berkata bahwa Dia yang menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Nah, untuk sampai ke rumah Bapa, Yesus itu menjadi jalan dan pintu. Dan firman Tuhan berkata, berjuanglah masuk ke pintu yang sempit itu, karena hanya lewat Kristuslah bisa sampai ke rumah Bapa. Itulah iman, di dalam Kristus itulah iman, di mana iman ini harus menjadi sempurna. Nah, Yesus sendiri yang memimpin iman kita ini kepada kesempurnaan iman. Ya, lalu iman yang sempurna ini yang bisa sampai kepada rumah Bapa. Mungkin itu secara singkat dari saya. Pak Tadus banyak yang diloncatin ya. Ya. Kalau ikut lomba loncat gala ini.
juara. Tapi sebenarnya itu bagus juga untuk menarik cerita yang terlalu panjang tadi. Sebenarnya yang cukup ideal itu Bu Nur, cuman Bu Nur kehilangan beberapa titik gitu ya. Tadi ada 3 titik yang, jadi kalau bisa teman-teman rekam itu yang Bu Nur tadi, kemudian tapi ada 3 titik. Pertama, Bu Nur loncat di iman. Tadi juga Pak Tadus di situ. Jadi ketika kita katakan Yesus berkata akulah jalan. Nah, artinya lewat Yesus. Nah, Yesus tidak ada sekarang. Yesus ada di surga. Terus mana dong? Gitu kan? Nah, Ibrani 12 ayat 2 katakan, mata kita tertuju pada Yesus. Oke, mata tertuju pada Yesus walaupun Yesus tidak kelihatan kan. Tapi mata tertuju pada Yesus yang bawa kita kepada iman. Dia yang bawa kita kepada iman. Coba lihat, baca ayatnya ya. Ya. Ibrani 12 ayat 2. Yang memimpin kita dalam iman. Ya. Dia yang memimpin kita dalam iman. Kok bisa? Ya bisa dong. Karena apa? Karena perkataan Kristus itu ada di dalam kita. Dan itulah yang membuat iman kita timbul. Jadi jangan iman itu tiba-tiba muncul gitu. Jadi iman hanya muncul ketika perkataan Kristus itu remato in Christo, itu ada di dalam pikiran dan perasaan kita, iman timbul. Nah, nanti ya Pak Anton akan cerita itu mengenai iman itu punya gradasi yang seperti apa gitu ya. Kedalaman pengertian yang sesungguhnya. Tapi itulah awal dari semuanya kan. Ketika firman itu ada di dalam pikiran dan perasaan itu namanya remato in Christo, maka timbul iman. Nah, itu Yesus adalah jalan. Yesus adalah pintu. Dialah yang memimpin kita dalam iman. Yang menarik kalau saudara perhatikan, Roma 1 ayat 16 dan 17 juga menyinggung hal itu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga Yunani. Ayat 17-nya berkata gini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi ada kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Jadi iman itu sudah ada sebelum Injil itu ada, itu menarik ya. Yang bertolak dari iman, itu Injil. Dan juga Injil yang sama memimpin kepada iman. Jadi from somewhere to somewhere. Bukan to nowhere ya. Jadi dari satu titik bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi memang ada satu progresivitas dari iman di sini kelihatan ya. Nah, kita balik ke situ ya. Jadi ketika kita katakan Yesus adalah jalan, maka Yesuslah yang membuat kita dengan perkataannya dalam pikiran dan perasaan, iman itu timbul. Itu jangan hilang itu. Bridging itu di situ. Yesus dan iman itu sambungannya di mana? Perkataannya yang menimbulkan iman. Iman kita. Gitu ya. Nah, iman itu timbul, kemudian iman ini itu adalah iman yang harus dibawa kepada kesempurnaan. Karena Yesus berkata, nah kata kedua mengenai Yesus, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Nah, di situ juga tadi yang hilang ya. Jadi Matius 5 ayat 48, Yesus yang berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi harus sempurna. Apanya yang sempurna? Kan begitu kan? Jadi apanya yang sempurna? Untuk memulai jalan sampai ke surga, sampai ke rumah Bapa, itu harus lewat Yesus. Jalannya untuk sampai ke surga harus lewat Yesus. Dan lewat Yesus itu pakai iman, kan? Nah, dia tidak ada di sini. Harus pakai iman. Itu melalui perkataannya. Dan kemudian Yesus katakan, untuk itu dimulaikan dengan iman. Dan kemudian Yesus katakan, untuk sampai ke sana harus sempurna seperti Bapa. Sehingga Yesus memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Nah, baru teman-teman urai yang di tengah-tengahnya gitu ya. Bahwa iman itu harus diuji gitu. Supaya iman itu dimurnikan gitu. Ya kan? Dan keseluruhan tujuan dari iman ini itu adalah
keselamatan mengenai jiwa. Itu artinya pikiran dan perasaan yang merupakan tindakan yang nyata dalam perbuatan. Saya ulang ya, kata-katanya harus begitu. Pikiran dan perasaan yang merupakan tindakan yang nyata dalam perbuatan. Jadi kalau perasaan dan pikiran atau firman yang ada di dalam jiwa kita, pikiran dan perasaan, kalau dia tidak bertindak, itu tidak ada perbuatan yang muncul, kan? Tidak ada perbuatan yang muncul. Jadi pikiran dan perasaan atau firman yang ada di dalam jiwa itu harus bertindak yang nyata dalam perbuatan, gitu. Nah, hasil dari perbuatan-perbuatan inilah yang kemudian bersama-sama dengan iman itu sendiri, ya. Jadi perbuatan itu bukan iman, gitu kan? Bersama-sama dengan iman itu sendiri yang membuat iman itu menjadi sempurna, dan iman inilah yang menyelamatkan, gitu ya, yang sampai ke rumah Bapa. Sebenarnya yang itu yang saya tanyain ya. Jadi hanya di sekitar situ saja, yang lingkaran ini loh teman-teman. Lingkaran ini nih ya. Lingkaran ini. Oke. Ya kita punya 50 menit ke depannya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya. Berangkat dari iman ya, iman. Kita akan lanjutkan berangkat dari iman dan kemudian iman ya sebagai awal dari sini ya, iman dan iman itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, setelah kita baca iman, setelah kita sampai kepada kata iman, saudara bisa lihat nggak tujuan akhir rumah Bapa? Yang bisa bawa kita ke rumah Bapa adalah Yesus yang ada di sini. Dan Yesus yang di sini itu caranya untuk sampai ke sana itu harus dengan iman. Kan? Dan iman yang sempurna. Nah, iman ini ya harus sempurna. Itu harus melewati satu pertandingan iman. Ya, harus melewati pertandingan iman. Harus lewat perjuangan, lewat pertandingan iman. Jadi perjuangannya itu namanya jelas, pertandingan iman. Ya. Jadi dalam pertandingan iman ini, iman ini dapat ujian. Gitu. Pada saat dia dapat ujian, ada orang yang menyimpang, ada orang yang kandas. Nah, kita sebenarnya akan bisa ke bawah kalau kita udah masuk ke situ kan. Iman ini harus dalam pertandingan iman itu, dia mengalami ujian. Dan ujiannya itu sampai dia dimurnikan. Jadi murni itu karena dia diuji. Dan dikatakan diuji, dimurnikan seperti api. Seperti emas yang dimurnikan dengan api. Gitu. Nah, hal itu adalah refleksi dari satu awal, yaitu dengan iman itu, sebelum situ ya. Dan itu artinya mengenai jiwa kita. Mengenai pikiran dan perasaan kita, mengenai karakter kita, dan itulah yang sebenarnya harus dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah semula, yaitu kemuliaan yang berkurang, kemuliaan yang diinginkan oleh Bapa itu. Nah, caranya itu adalah umat ini dipilih, ditentukan dari semula untuk dibenarkan. Dibenarkan, kemudian dia melalui pengudusan dan kemudian dia dimuliakan. Oke, itu hubungannya. Nah, jadi harus ada jembatan antara iman ini dengan masuk ke dalam bagaimana karakter ini diubah. Bagaimana karakter ini menjadi dimuliakan. Caranya adalah dia harus dibenarkan. Maka orang itu ya hanya bisa dibenarkan dengan iman. Nah, malam ini kita mau masuk ke situ ya. Jadi frame besarnya ini frame besarnya sekali ini saudara sudah tahu, kita kemarin masuk ke frame yang kecil dan akhirnya kita bicara iman, dan sekarang kita bicara masuk ke dalam bagaimana hubungannya dengan my life, pikir ya, hidup kita. Karena iman kan apa itu iman saudara? Dasar dari segala. Oke, Dorcas. Suaranya Dorcas langsung keren. Apa Dorcas?
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Enggak. Ada yang mau ulangin? Ada yang salah? Iman adalah percaya. Bukan Bu. Tadi udah benar. Cuman Perbaiki Bu. Saya perbaiki Pak. Oke, perbaiki. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita tidak lihat. Ya, dari kebayang gitu ya. Jadi bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat loh. Ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan yaitu rumah Bapa. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat gitu. Ya. Itu iman kan? Nah, kita dibenarkan karena iman. Karena apa? Memang ini tidak terlihat semuanya. Ya. Jadi kita dibenarkan karena iman. Kita memiliki iman. Nah, iman itu tadi timbul dari karena mendengar. Dari perkataan Kristus ya, atau Kristus yang ada di dalam kita ya. Dengan itu kita dibenarkan. Itu adalah awal. Nah, teman-teman, oke, ya. Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia juga ya meng-highlight sini bahwa ada 4 kali dalam Alkitab ditegaskan satu prinsip dasar ini bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, sampai kita di sini kan, jadi saudara tahu kalau orang bicara iman tuh asalnya dari mana tuh ceritanya kan, gitu. Berakhir di mana dan berawal dari mana kan, gitu ya. Nah, kita bisa lihat beberapa ayat ini, ya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bahkan di dalam perjanjian lama, ya, Habakuk 2 ayat 4 berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, ya ini masih dalam perjanjian lama masih berkata begini ya, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kata iman tuh kalau Bapak Ibu search dalam perjanjian lama nggak muncul, ya. Nah, tetapi Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yaitu Injil itu, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman, ya kan? Orang benar akan hidup oleh iman. Yaitu apa? Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Teman-teman, orang Kristen itu percaya Yesus dulu atau mengenal Yesus dulu? Percaya. Mengenal Yesus dulu. Mengenal dulu. Iya. Silakan. Silakan tim juri. Percaya dulu. Kenal dulu. Tidak mungkin mau percaya kalau tidak kenal. Hah? Oh iya, berbalik ya. Percaya dulu ya. Percaya dulu karena membaca dan mendengar dulu. Ya, oke, teman-teman. Jadi perbedaan utama ya, perbedaan utama antara paham agama atau aliran lain dengan ikut Yesus itu di situ. Jadi orang ikut Yesus itu percaya dulu. Dia pasti percaya dulu. Karena Allah datang kepada dia dan kemudian karena apa? Kenapa? Kok bisa begitu ya? Enggak kenal. Karena itu adalah anugerah. Gitu. Itu adalah karunia. Bapa datang mengkondisikan orang itu dan kemudian dia respon, dia percaya. Terus makanya ada orang yang gini, pokoknya percaya gitu. Udah dibaptis, ya pokoknya saya ada damai. Udah percaya baru pengen berkenalan. Dia percaya dulu begitu. Nah, itu adalah percaya dulu baru pengen kenal. Nah, itu adalah realitas itu. Itu realitas. Nah, kalau ada orang yang kemudian ya karena dia belajar gitu ya, kemudian dia akhirnya percaya, itu bukan karena belajarnya juga sih. Karena kalaupun dia belajar, ada contoh. Teman-teman bisa lihat di institut-institut agama lain gitu ya, yang belajar mengenai Alkitab atau firman-Nya Kristus, tapi nggak pernah ketemu Kristus. Nggak bisa percaya pada Kristus.
gitu. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa Yohanes 6 ayat 44. Bapa itu yang mengkondisikan ya situasi sehingga kita bisa sampai pada perjumpaan dengan Kristus. Atau saudara bisa ingat kan, sudah berapa tahun jadi Kristen baru ketemu Yesus? 30 tahun. Enggak, Bu Maria, enggak, maksudnya sudah berapa lama jadi Kristen baru ketemu Yesus? Ada yang bisa ngerti kata-kata saya itu? Ya. Sudah berapa lama jadi Kristen baru ketemu Yesus? 1 tahun. 1 tahun. Saya puluhan tahun jadi Kristen baru ketemu Yesus. Pak Tadus? 20 tahun saya. Iya, baru ketemu Yesus. 20 tahun Kristen baru ketemu Yesus. Nah, itu maksudnya. Jadi memang, aduh, ini sesuatu yang nggak tahu ya. Memang ini titik yang tidak pernah bisa saudara lupakan ya. Ini yang dibilang first love, kasih mula-mula. Perjumpaan dengan Yesus itu tidak bisa kemana-mana kalau saudara tidak punya itu dalam hidup, gitu. Dan itu dia tidak pernah hilang. Dia selalu mewarnai seluruh perjalanan dinamika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, ya, yaitu saat ku terima Yesus jadi baru diriku jadi baru. Jadi apa yang baru? Apa yang seketika jadi baru? Itu adalah apa? Roh kita. Itu kan roh kita itu tiba-tiba merdeka. Makanya orang bilang damai, mengalir gitu, sukacita aja. Apa sudah? Belenggu tuh lepas. Gitu. Belenggu apa yang lepas? Belenggu kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan itu kan nggak mungkin memberi sukacita. Dia pasti sehebat-hebatnya dia, saudara bahagia. Saudara rasa bahagia. Enak, saudara rasa enak. Tapi kegelisahan itu tetap ada dalam hati. Namanya juga roh kenajisan dan kegelapan. Gitu. Dia nggak memiliki, dia tetap belenggu. Jadi kemerdekaan itu tidak terasa. Kelegaan itu tidak terasa. Ketenangan hati itu tidak terasa. Matius 11 ayat 28-29. Nggak ada kelegaan, nggak ada ketenangan. Gitu. Nah, ketika kita saat ku terima Yesus jadi baru diriku. Yang baru itu adalah batin saya dan saudara, roh saudara dan saya dilepaskan, kata Kolose 1, dilepaskan dari kuasa kegelapan. Itu rohnya itu, lepas. Dan bukan cuma lepas, kalau cuma lepas dan kosong, datang tuh 7 yang lain yang lebih besar, ya kan? Yang lebih kuat katanya. Tapi dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Nah itu. Ya, makanya kita mengenakan Kristus. Ah itu udah, ya. Di dalam situ kita bisa nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, terus di atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Gitu. Kayak orang ya, belum apa-apa, belum ada apa-apa, mau misalnya baru saja menerima satu pekik kemerdekaan gitu ya, langsung merdeka gitu ya. Padahal air nggak ada, air mau diminum nggak ada, makanan nggak ada, apalagi mau tidur nggak ada. Tapi pokoknya merdeka, artinya merdeka udah, penjajah sudah pergi, kita sudah merdeka. Itu kira-kira suasananya begitu. Kolose 1 ayat 13 itu kan, pindah dalam kerajaan Kristus. Oke, jadi percaya, ya, percaya. Kemudian dia mulai dari percayanya itu kemudian apa? Mengalami transformasi, gitu, ya, mengalami pembaharuan yang terus-menerus itu, ya. Itu yang disebut discipleship will, gitu ya, pertumbuhan, roda pertumbuhan rohani, ya. Nah, teman-teman, ya. Jadi orang benar itu akan hidup oleh iman, ya. Dia mulai dengan percaya. Makanya di sini dikatakan nih ya, bertolak dari iman. Jadi kita percaya, kemudian kita percaya kepada Kristus, kemudian kita masuk dalam pengenalan dengan Dia.
ya. Kita tahu kebenarannya, dan yang katanya apa? Yang juga akan memimpin kita kepada iman. Artinya apa? Iman yang sempurna itu, ya. Oke. Nah, Galatia 3 ayat 11. Kita kita lihat ini ya, ada 4 ayat kata Lembaga Alkitab Indonesia yang menegaskan bahwa orang benar itu hidup oleh iman, ya. Galatia 3 ayat 11 berkata, dan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum. Nah, di sini ada hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman, ya. Yang terakhir Ibrani 10 ayat 38, ya. Jadi gini ya sebetulnya. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat itu tidak bisa dibenarkan sampai Kristus datang menjadi penggenap dari hukum Taurat itu. Gitu ya. Itu ya maksudnya ya. Jadi bukan juga hukum Taurat itu tidak mengerjakan apa-apa. Nanti kita bahas itu ya. Tapi hukum Taurat ini menjadi pengawal sampai kepada Yesus itu menyatakan diri. Gitu ya. Sehingga iman itu sesungguhnya itu di dalam Yesus ya. Ibrani, bagaimana kalau dia udah mati? Ya makanya pada saat Yesus di atas kayu salib, gitu ya, dia turun ke dalam kerajaan maut untuk apa? Untuk mendeklarasikan kemenangannya, ya, kemenangannya sehingga orang-orang yang dituntun oleh hukum Taurat, ya, dibenarkan oleh hukum Taurat. Karena melakukan hukum Taurat, itu akhirnya dapat sampai pada apa? Pada penggenapan akan pembenarannya itu melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Nanti kita bahas Galatia 3 secara keseluruhan. Nah, dan Ibrani 10 ayat 38 ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, nah ini saudara ya, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi kontradiksi banget. Makanya iman sangat menentukan kan, apakah saudara dan saya berkenan atau tidak, ya. Oke. Ibrani 11 ayat 6 ya. Di sini dikatakan tadi, apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Nah, saudara lihat, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, sungguh-sungguh mencari Dia, yaitu apa? Dengan hati yang tulus dan ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ya, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, jadi Allah memberi upah kepada orang yang menghadap Dia dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Yang sungguh-sungguh mencari Dia, Dia berkenan. Nah, ini menarik ya. Karena orang itu, kalau saudara ingat Daud berkenan. Kenapa Daud berkenan? Karena dia sungguh-sungguh mencari Allah. Menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan. Ya. Dengan hati yang hati nuraninya yang murni, sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya. Di mana? Mazmur 42 ya, dengan menyesal ya, dia mencari Tuhan ya. Oke, Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Nih, saudara ya. Karena itulah kebenaran itu berdasarkan iman. Jadi orang benar, orang dibenarkan nih, ya saudara. Kita di sini ya. Orang dibenarkan itu hanya karena iman. Ya. Asal harus bertolak dari iman yang memimpin kepada iman, gitu ya. Jadi orang benar itu maksudnya orang yang benar itu artinya benar dalam standarnya Allah, itu harus bertolak dari iman, yaitu apa? Percaya kepada Yesus. Dan juga ya, memimpin kepada iman. Jadi kebenaran yang
kebenaran atau orang yang dibenarkan ini harus juga dipimpin kepada iman, yaitu iman yang sempurna. Jadi bertolak dari iman, yaitu percaya kepada Yesus, ya, percaya kepada Yesus anak tunggal Allah supaya dia dapat memperoleh hidup yang kekal. Kalau tidak demikian, maka dia sudah ada di bawah hukuman, ya. Dia sudah ada di bawah hukuman. Tetapi orang yang benar ini oleh kebenaran Allah juga harus dipimpin kepada iman supaya imannya itu sempurna, yaitu melalui proses ini nanti ya, pengudusan setiap hari melalui pimpinan Roh Kudus sampai dia mencapai satu puncak, yaitu kemuliaan, ya. Oke. Jadi kebenaran, ya, kebenaran itu hanyalah berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Ya. Bagus ya kata-kata ini ya teman-teman. Ya. Jadi kebenaran itu, orang dibenarkan itu harus berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Jadi kasih karunia, anugerah, tidak ada yang terjadi di dalam manusia yang berubah, yang dapat mengubah manusia kalau tidak ada titik itu. Ya, kita semua sudah ngerti itu ya. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Nah, saudara bisa lihat ya. Jadi janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya artinya mereka. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Artinya untuk mereka yang hidup dari hukum Taurat juga. Jadi sejak semula itu sudah diproyeksi begitu. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Ya, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Iman Abraham itu apa? Nah, ini menarik. Oke, kita ke sini. Iman Abraham itu apa ya maksudnya? Nah, saudara lihat ya, Galatia 3 ayat 9. Ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Ya. Mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Yesus Kristus telah membuat ini. Apa itu? Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi awalnya adalah janji kepada Abraham. Kita mulai dari sini dulu, sorry ya. Loncat tadi. Ya. Di Galatia 3 ayat 8 ini teman-teman ya, bisa lihat ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi seperti kita, oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Ada Injil ya kepada Abraham. Nah, saudara bisa lihat. Ya. Injil padahal kan setelah Yesus ya, tapi dicatat di Galatia 3 ayat 8, kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, jadi Allah telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Injil yang mana itu ya? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, berawal dari situ janji itu, ya. Baru ke sini nih. Bahwa mereka yang hidup oleh iman itu, ya, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Ya. Nah, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham yang tadi sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Jadi Allah berjanji kepada Abraham, olehmu segala bangsa diberkati. Dan janji itu kepada Abraham ya, segala janji itu oleh Allah dan kepada keturunannya. Dan yang dimaksudkan dengan keturunannya, saudara, bukan ini dijelaskan ini ya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkannya banyak orang, tetapi hanya satu orang ini ya. Segala janji itu kepada keturunannya, maksudnya satu orang, yaitu Kristus.
ya, yaitu Kristus. Nah, ini teman-teman, ini pertanyaan berikutnya nih ya. Ini harus bisa jelasin ya. Ya. Jadi Allah kasih janji kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati, ya. Olehmu segala bangsa diberkati. Itulah Injil kepada Abraham. Dan Injil ini, saudara ya, itu yang membuat apa? Abraham ini beriman, saudara. Ya, Abraham ini beriman. Dan di dalam Yesus Kristus, ya, dan Allah, ya, melalui Abraham diberikan janji itu dan kepada keturunannya, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus ini, ya, di dalam dia, di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham itu, berkat yaitu bahwa oleh segala bangsa akan diberkati, olehmu, oleh Abraham, melalui Abraham segala bangsa akan diberkati. Di dalam Yesus, berkat Abraham ini sampai kepada bangsa-bangsa. Karena janji dari Allah itu yang diucapkannya kepada Abraham itu juga kepada keturunannya, yaitu Kristus maksudnya. Ya. Oke. Nah, sebab jikalau ada yang ditentukan Allah jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ya, ini teman-teman, kata-kata ini penting. Jikalau apa yang ditentukan Allah itu berasal dari hukum Taurat dan ia tidak berasal dari janji, ya. Jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi sebaliknya. Jadi dia mau katakan bahwa yang dikatakan Allah itu bukan yang dari hukum Taurat, tapi yang dari janji. Justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Ya, kasih karunia-Nya kepada Abraham, yaitu di dalam Yesus, ya. Itu janji Allah itu kepada keturunannya, yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi bukan karena hukum Taurat itu, tapi ada janji, yaitu apa? Olehmu Abraham, segala bangsa akan diberkati, ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, jadi sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Nah, ini dikatakan oleh Paulus kan pada saat itu. Ya, jadi orang-orang yang belum mendengar Injil Yesus Kristus, iman mereka itu berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan iman itu maksudnya janji berkat kepada Abraham. Ya, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan nanti. Jadi hukum Taurat adalah penuntun, saudara, penuntun bagi kita sampai kepada Kristus datang. Nah, dia menjelaskannya waktu itu, ya. Waktu itu, ya. Supaya apa? Kita dibenarkan karena iman, ya. Sekarang iman itu telah datang. Ya, saudara ya, lihat ya. Sekarang iman itu telah datang, ya. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu apa tadi? Hukum Taurat adalah penuntun, ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Bisa diikuti? Amin. Amin. Amin, ya. Oke, saudara. Jadi dari iman kita dibenarkan, ya. Siapapun, apakah orang-orang yang sebelum Injil itu yang dituntun oleh hukum Taurat, atau orang-orang yang hidup di zaman anugerah oleh Injil Kristus itu, sehingga iman kepada Yesus Kristus, ya. Jadi saudara, tadi kita bisa jelaskan bahwa ada iman yang benar, semuanya karena iman, gitu. Semuanya karena iman, ya, yaitu janji Allah yang digenapi di dalam kepada Abraham, yang digenapi di dalam Yesus Kristus, ya. Semua janji dari Allah kepada Abraham dan keturunannya, katanya. Dan keturunannya itu yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, dijelaskan, ya. Oke, sehingga di dalam Yesuslah, ya, iman itu menjadi sempurna. Orang-orang dibenarkan. Oke, teman-teman, ada yang tanya sampai di sini? Kalau tidak, saya yang tanya.
Oke, ada yang bisa jelaskan apa yang barusan kita bahas? Silahkan. Singkat aja ya Pak. Singkat. Oke. Atau ada yang lain selain Bu Nur nih? Oh iya, silakan. Tadi ada Pak Anton nih. Sudah off. Oke, kalau tidak ada, saya lompat untuk nyambung materi itu ya, sedikit ya. Jadi refleksinya apa sih? Nih ya, refleksinya apa tuh? Kita ngomong-ngomong tadi iman itu sejak ada, saudara ikutin ya tadi ya. Aduh, saya nggak pasang ini. Oke. Teman-teman ikutin ya tadi ya. Jadi kalau saudara perhatikan, itu ini lihat ya. Roma 1 ayat 17 deh ya. Berkata sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Oh, sebentar. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan ya yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, saudara lihat ya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, saudara yang mana? Kita orang Yunani. Mungkin ada yang Yahudi di sini, Pak Tadus. Yang nggak omong. Nah, ya. Oh iya tuh. Ada beberapa kayaknya tuh. Saya udah lihat angkat tangan. Judis. Oke. Nah, tapi saudara bisa lihat ya, ada orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, yang menarik, saudara sudah dengar tadi ya, bahwa ada Injil yang sampai kepada Abraham. Siapa yang udah pernah dengar ini? Oke ya. Injil sampai kepada Abraham. Yang Injil seperti apa itu? Nah, saudara udah dengar penjelasannya tadi. Nah, saya ingin membawa saudara ke refleksi mengenai ini. Gimana kita melihat itu di surga? Siapa 144? Oh, sorry. Kok loncat nih? Nih, ya, saudara bisa lihat nih. Wahyu 14 ayat 1, 4, dan 5. Ada yang bisa bantu saya baca? Saya Bapak. Silakan, Jen. Wahyu 14 ayat 1, 4 dan 5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Nah, saudara, jadi ada 144.000 orang, ya. Ini adalah ciri-cirinya. Tapi saya mau jelaskan 144.000 itu dengan tadi Injil itu kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah,
Siapa 144.000 orang itu? Apa arti 144.000? Hurufiah atau simbolis? Ya. Benarkah jumlahnya 144.000 atau itu simbolis? Nah, teman-teman kalau lihat angka 144.000 itu berasal dari 12 kali 12 kali 1000. Ya. 12 itu adalah simbol dari kesempurnaan. 1000 itu artinya banyak sekali. Ya. Dan 10 itu angka sempurna dalam sistem desimal. Sehingga 144.000 itu adalah angka simbolis bagi orang banyak yang ditandai oleh kesempurnaan mutlak. Orang banyak yang ditandai oleh kesempurnaan mutlak. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini ya. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya. Jadi 144.000 itu disimbolkan oleh 12 suku Israel, Yahudi, dan 12 rasul, yaitu hasil pemberitaan rasul kepada orang-orang Yunani. Inilah kesempurnaan yang dikali dengan kesempurnaan, dikali 1000 yang artinya kumpulan orang banyak. Inilah arti dari 144.000 di dalam Wahyu 14 ayat yang pertama, ya. Di Bukit Sion Anak Domba itu berdiri bersama-sama dengan 144.000 orang. Oke? Nah, berikutnya siapa 144.000 orang ini? Nah, ini ada 10 cirinya, saudara ya. Saudara sekarang bisa refleksi untuk lihat apa yang kita sudah bahas ya. Pertama, 144.000 orang ini ada di Bukit Sion, yaitu di kota Allah, Yerusalem, surgawi ya. Ibrani 12 ayat 22. Ada yang bisa baca itu? Saya, Pak. Iya, tapi saya nggak munculin di sini. Punya Alkitab? Siapa yang pegang Alkitab? Saya Bapak ada Alkitab. Coba, saya Ibu Pendeta. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ya. Jadi ciri orang-orang ini itu adalah orang yang selalu berpikir untuk datang ke kota Allah, ke Bukit Sion, ke Yerusalem yang baru. Dia selalu memproyeksikan pikirannya ke sana, ya. Dan akhirnya juga sampai ke sana, ya. Itulah orang 144.000 ini. Ini artinya gini loh. Ini orang-orang yang benar-benar sampai di Bukit Sion dan kota Allah Yerusalem baru, ya. Yang kedua, ya. 144.000 orang ini itu dimeteraikan di dahi mereka, yaitu tertulis nama Anak Domba dan Bapa. Artinya mereka itu miliknya. Artinya mereka menyembah nama Anak Domba dan nama Bapa. Nah, ini Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 ini bicara mengenai aku mengenal domba-dombaku dan mereka mendengarkan suaraku. Ada yang mau baca? Saya, Om. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Nah, saudara bisa lihat ya. Jadi jelas di situ bahwa anak domba yaitu Yesus dan juga Bapa langsung punya peran penting di dalam memeteraikan orang itu. Dan kalau dikatakan di sini tertulis nama anak domba dan Bapa di dahi mereka, itu yang kita bahas mengenai apa? Di pikiran. Nih, pikirannya. Dahi itu bukan berarti kemudian nanti dahinya dikasih materai gitu ya. Tulis nama Yesus dan nama Bapa di sini. Tapi artinya pikirannya itu seperti pikiran Kristus. Gitu ya. Itu ciri-ciri 144.000 orang itu. Yang ketiga, ada 10 ini ya, teman-teman. Mereka ini hasilkan musik surgawi dan menyanyi memuji Allah dengan nyanyian baru di hadapan tahta Allah. Nah, saudara sudah tahu kan? Ya, boleh dibaca dulu nih. Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Siapa yang mau baca? Saya. Saya, Pak. Dorcas. Saya, Pak. Oke, Dorcas silakan. Wahyu 7 ayat 9 dan 10. 9 sampai 10. Ya. Bersama ya. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum bangsa dan bahasa dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Amin. Ya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kemuliaan bagi Dia. Kami menaikkan pada anak domba. Pujian. Ayo langsung. Pujian dan Kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Jadi orang-orang ini, mereka ini itu menghasilkan puji-pujian. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan di sini ya, saudara bayangkan di sini. Bukan nyanyi ya, bukan orang yang pintar nyanyi. Tapi mereka menghasilkan pujian, dan pujian itu bukan pasti hanya dari mulut. Orang yang sudah biasa ya memuji dan menyembah Tuhan ini. Nah, jadi saudara kalau masuk di dalam pujian dan penyembahan, saya mau tambahin malam hari ini itu ciri-ciri orang yang berdiri di Yerusalem baru di Bukit Sion. Kalau orang biasanya tanya, kalau orang nggak bisa nyanyi jadi nggak bisa. Ya kalau lihat ini yang nggak bisa kayaknya. Gitu kan? Mereka adalah orang-orang yang memuji. Karena nggak mungkin saudara semakin dekat kepada Bapa dan tidak bisa memuji Bapa itu. Nggak bisa. Nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Oke, ya. Yang keempat, mereka berada di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan ke-24 tua-tua menyanyikan nyanyian baru. Mereka itu berdiri di tahta Allah. Nah, di tahta itu saudara dikelilingi oleh 4 makhluk ya, yang bukan manusia. Dan kemudian ada 24 tua-tua, itu adalah manusia. Ya, itu adalah manusia.
siapakah 24 tua-tua ini? Nah, rupanya ada pertanyaan itu muncul. Rupanya mereka adalah wakil dari 12 Yahudi dan 12 Yunani. Ya, 12 suku pilihan, ya, yaitu Israel dan 12 pemberitaan dari rasul-rasul. Ya. Nah, mereka menyanyikan nyanyian baru, dikatakannya. Wahyu 3 ayat 21. Ada yang baca? Saya, Pak. Ada yang lain? Yang dari tadi? Saya, Pak. Asnad. Asnad, oke. Silakan. Wahyu 3 ayat 21 berbunyi kepada kita demikian. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Ya. Jadi orang-orang ini berada di tahta, ya. Ya, orang ini, saudara, sekarang jadi bisa sambung nih. Pak, kalau gitu rumah Bapak itu tahta Allah. Wah, itu nanti pertanyaannya ke situ ya. Ini tahta Allah itu. Nah, jadi berikutnya ini, saudara, saya juga mau ceritain mengenai tahta Allah, ya. Kembali ya, masuk ke situ. Ini semakin tersambung kan, gitu ya. Jadi mereka itu ada di tahta Allah, ya. Yang kelima, 144.000 orang ini adalah orang yang sudah ditebus dari bumi, yaitu dari cara hidup duniawi. Sudah ditebus dari bumi, artinya dari cara hidupnya yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Tadi next siapa ya? Saya. Silakan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Amin. Jadi dengan darah itu, orang-orang ini ditebus dari bumi, ya, dari cara hidup mereka yang sia-sia. Nah, saudara bisa hampir-hampir semua yang dibahas itu, tapi jadi mengerucutkan. Ini ciri-ciri ini, kalau saudara lihat nanti, ini ayat-ayatnya langsung nih. Ini langsung ciri-ciri langsung nih. Wahyu 14 ayat 3 ya. Yang keenam, Wahyu 14 ayat 4 berkata, mereka murni seperti perawan. Ini menarik di sini ya. Tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Nah, ini figuratif. Karena tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, tapi kok perawan. Iya kan? Yang perawan itu kan perempuan ya. Tapi kok dibilang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, seolah-olah kan laki-laki yang dimaksud. Tapi mereka murni seperti perawan gitu ya. Oke? Nah, itu maksudnya saudara bahwa kita ini adalah mempelai, ya. Mempelai ya. Jadi mempelai wanita kan. Jadi harus tidak mencemarkan Jadi tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan di sini itu para perawan suci ini yang adalah tunangan Kristus itu adalah dengan Isabel ya, dengan Isabel dan pelacur besar ya, yaitu apa? Yaitu figuratif dari ikut hawa nafsu dunia ya. Jadi perempuan-perempuan ini adalah maksudnya mereka adalah perawan suci ya, yaitu mereka adalah mereka adalah mempelai Kristus ya. Kristus adalah mempelai laki-laki dan jemaat adalah mempelai perempuan ya. Nah, mereka adalah perempuan-perempuan ya yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan yang ini nih, Isabel dan pelacur besar itu ya. Tapi sesungguhnya mereka adalah perawan suci ya. Mereka adalah murni seperti perawan.
yang dipertunangkan dengan Kristus, ya. 2 Korintus 11 ayat 2. Siapa yang bisa baca? Saya. Ada yang lain? Tadi yang sudah Minarti. Bagi sama kakak dulu ya, Yandri. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Menarik, Kak. Menarik banget ya, teman-teman. Itu digambarkan seperti itu, yang sebenarnya jauh dari apa keadaan kita. Jadi kita ini disebut perawan suci dan dipertunangkan dengan satu laki-laki, gitu. Ini memang Allah yang membuat skenario. Jadi kita jangan pikir seperti logika manusia. Jadi Kristus adalah kepala, Kristus adalah mempelai, Kristus adalah kepala dan kita adalah jemaat. Kristus adalah mempelai laki-laki itu dan kita adalah apa? Adalah mempelai wanita, perempuan gitu. Dan Paulus bilang, aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki. Aku ini katanya cemburu. Ya, dicemburu kan? Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan seorang laki-laki, yaitu dengan Kristus. Ya, oke. Jadi di situ mereka dikatakan apa? Mereka ini murni seperti perawan. Artinya apa? Mereka ini bertunangan, ya, dengan Kristus, gitu. Belum kawin. Kawinnya di mana? Ya di perjamuan kawin. Sekarang ini di dalam kerajaan Kristus kita sedang bertunangan. Oh, ini semua belum nikah ini, jadi nggak tahu. Jadi di dalam kerajaan Kristus ini kita sedang bertunangan nih. Nanti pesta perkawinan itu, saudara bisa jadi bayangkan ya, kenapa pakai kata pesta perkawinan ya? Karena kita ini bertunangan nih dengan Kristus dalam kerajaan Kristus. Ya, itu gambaran lain, saudara ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membayangkan itu juga anyway. Oke, yang ketujuh. Ya, Wahyu 14 ayat 4. Apa ciri-ciri dari siapa 144.000 itu? Mereka ini adalah pengikut anak domba kemanapun pergi. Wah, jadi ini klasifikasinya, saudara tinggal pilih mana ya, saya yang mana yang checklistnya ya dapat gitu ya. Artinya mereka adalah orang yang sudah menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut anak domba itu. Ya. Matius 16 ayat 24. Siapa yang mau baca? Yang belum nih siapa? Yuli belum. Yandri juga belum deh. Tadi Andreas yang baca. Oh, Yandri belum. Ya. Mana Yandri? Yang kakak Jenny perhatikan kok, perhatiin kok sangat ini. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Iya. Jadi barang siapa yang mengikut aku, di terakhirnya dia bilang, mengikut aku. Artinya kemanapun harus pergi, kan? Makanya mereka itu adalah pengikut anak domba kemanapun pergi. Ya. Oke, saudara bisa bayangkan kan? Ciri-cirinya itu jelas ada di sana loh ya. Mereka itu adalah pengikut anak domba kemanapun pergi. Yang ke-8, Wahyu 14 ayat 4 lagi. Mereka korban sulung bagi Allah dan anak domba. Wah. Nah ini yang dijelaskan di Roma 8 ayat 23 ya. Sudah menerima karunia sulung roh. Ya. Korban sulung artinya apa? Masih ada lagi orang yang akan menyusul untuk dimeteraikan. Gitu ya. Jadi mereka adalah korban sulung bagi Allah. Artinya apa? Di belakang mereka masih ada saudara-saudaranya. Gitu. Mereka adalah korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba, ya. Saya lanjut yang ke-9. 2 terakhir ya. Wahyu 14 ayat 5. Di mulut mereka tidak ada dusta dan tidak bercelah. Perbuatan sebagai respon iman adalah ciri mereka ini.
perbuatan sebagai respon iman adalah ciri dari mereka ini. Saudara, kalau di mulut mereka tidak ada dusta dan tidak ada bercela, itu bukan karena dia adalah orang yang perfect, tidak dusta, tapi iman mereka itu nyata dalam perbuatan, ya, nyata dalam perbuatan. Dan iman itu pasti apa? Pikiran dan perasaan di dalam Kristus, sehingga nyata dalam perbuatan mereka, ya. Mazmur 15 ayat 1 dan 2, 1 Petrus 2 ayat 21 dan 22. Ada yang mau baca? Yang belum, siapa tadi? Ita belum, Dede belum, Elsa belum, Julie belum, Lisa belum. Mazmur 15 ayat 1 dan 2. Saya, Pak. Oke, silakan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Wow, ayat itu menarik ya. Siapa yang dapat berdiri di gunung-Mu yang kudus? Nah, itu Bukit Sion kan? Itu, ya. Itu kebayang dari pemazmur yang, ya, yang menuliskannya itu, ya. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. Siapa? Saya, Bapak. Oke, Lisa, silakan. Wih, itu ada anjing belakang. Nggak apa-apa. Oh iya, Bapak. 1 Petrus 2 ayat 21 dan 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Rupanya kata tipu ini ada dalam Alkitab. Sini pakai kata dusta, rupanya ada, ya. Oke, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Nah, di mulut mereka tidak ada dusta dan tidak bercelah. Wah, bagus nih, ya. Teman-teman yang sering tipu-tipu nih harus lihat nih ciri-ciri 144.000. Itu Lisa biasanya anjing di bawah kaki kita ini, di atas kepala kau. Okay. Ada ikut ibadah juga. Tuhan Yesus. Di akhir session ada yang lucu. Yang ke-10, Wahyu 15 ayat 2 sampai 3. Mereka adalah orang-orang yang menang. Nah, ya. Ini banyak nih, ya. Mereka adalah orang-orang yang menang, ya. Banyak sekali dalam kitab Wahyu. Artinya mereka telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Jadi ini tuh secara khusus bicara mengenai mengalahkan binatang itu. Binatang itu tuh siapa? Ada yang masih ingat? Binatang itu adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Dari dalam laut, ya, yaitu antikris, ya. Ya. Dan patungnya itu adalah nabi palsu, yaitu binatang yang keluar dari dalam air itu, ya, dari dalam laut, ya, dari dalam laut. Jadi dari dalam bumi dan dari dalam laut. Enggak, yang dari dalam laut itu adalah binatang. Iya, binatang. Itu adalah antikris. Patungnya itu yang keluar dari dalam bumi itu adalah nabi palsu. Artinya apa? Artinya tidak menyembah. Artinya tidak murtad. Artinya tidak bebal. Artinya tidak meleset imannya. Artinya tidak menyimpang imannya. Ini orang-orang yang menang, yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya. Oke. Nah, ini penting nih, ya. Kita selesaikan ini, ya. Siapa yang diberikan tanda di dahi?
dengan meterai Allah yang hidup. Nah, ini penting ya. Tapi ayatnya banyak sekali, jadi kita lanjutkan nanti saja ya. Karena itu satu materi pada saat nanti sangkakala ketujuh, yaitu 7 cawan itu mau ditumpahkan, maka Allah menyuruh malaikat untuk berhenti. Itu surga sunyi senyap selama 1 jam, berhenti. Dan ada kalimat berkata, jangan mulai cawan ini ditumpahkan sebelum orang-orang pilihan Allah itu dikasih meterai, yaitu meterai Allah yang hidup di dahinya. Nah, ini gambaran itulah gitu, gambaran bahwa mereka akan dilewatkan, gitu ya, Passover, seperti darah yang di pintu pada saat tulah di Mesir ya. Oke. Terima kasih teman-teman untuk keikutsertaannya ya, partisipasinya di dalam Zoom kita malam hari ini. Percayalah bahwa setiap kebenaran, setiap firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya 11 ayat. Yesaya 55 ayat 10 dan 11 ya, seperti hujan dan salju yang turun yang turun dari atas, dari langit ke bumi, tidak akan kembali ke situ, tetapi akan mengairi dan memberi pertumbuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Amin. Ya, kebenaran pasti mengerjakan sesuatu. Dia bukan hanya perkataan tapi kuasa. Ya, mari kita tutup dalam doa ya. Kita datang dengan berkat, kita akan kembali dan pulang dan selesai di sini dengan berkat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu malam hari ini di dalam berkat-Mu. Karena kami diberikan kekuatan, diberikan gairah, diberikan kerinduan, kehausan akan kebenaran-Mu. Malam hari ini, biarlah Engkau berkenan melalui hamba-Mu ini, biarlah berkatnya Abraham, Yakub, Ishak itu turun atas kami semua. Allah memberkati Engkau. Allah memberkati kehidupan-Mu. Allah memberkati seluruh keluarga-Mu. Allah memberkati pekerjaan-Mu. Apa yang dipegang tangan-Mu dibuat Tuhan berhasil. Allah memberkati engkau di bumi ini seperti di surga. Allah memberkati keluar masukmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, dan cinta kasih sukacita dari Yesus Kristus akan menuntun, memelihara, menyertai saya dan saudara sampai Maranatha. Engkau akan dijaga malaikatnya, dihindarkan, diluputkan dari malapetaka mara bahaya dalam perjalananmu, sampai kita berjumpa dengan Dia dalam satu pesta perkawinan anak domba, hidup bersama dengan Bapa dalam persahabatan tanpa batas di dalam kerajaannya. Yang percaya, yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih teman-teman.